Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dalin Sedatul Ritonga, MPM 200826238. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas saya dari blok respirasi yang berjudul tentang tuberkulosis paru. Jadi pertama di sini saya akan membahas definisinya. Jadi tuberkulosis paru ini adalah infeksi saluran pernafasan yang menular, itu disebabkan oleh bakteri. Jadi Mycobacterium tuberculosis yang khususnya itu menyerang paru-paru. Jadi penyakit ini juga dapat menyebar melalui udara. Jadi misalnya ketika orang batuk atau bersin, itu virusnya bisa menular ke orang-orang di sekitarnya. Jadi tuberkulosis paru ini bersifat kronis dan dia juga menyebabkan kerusakan jaringan yang parah. Jadi penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi jika seorang sembarangan membuang dahaknya di tempat umum. Nah, itu juga dapat menularkan infeksi kepada orang-orang di sekitarnya. Terus ada yang namanya etiologi juga. Jadi bakteri ini dia menjadi penyebab utama tuberkulosis paru. Kenapa? Tuberkulosis paru ini adalah Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini terbentuk batang lurus, tidak memiliki spora dan dinding selnya itu terdiri dari asam mikolat, yaitu asam lemak dengan rantai panjang. Jadi selain asam mikolat, dinding selnya itu juga mengandung polikasarida. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini memiliki sifat tahan asam sehingga dia tidak terpengaruh oleh perwarnaan gel Nielsen dan dikenal sebagai basil tahan asam atau BTA. Karena itu pemeriksaan itu menunjukkan yang namanya hasil positif BTA. Namun pada bakteri itu nggak dikategorikan sebagai yang namanya gram positif atau gram negatif karena kurangnya sifat kimia yang kuat. Jadi biasanya bakteri menyerang paru-paru, tetapi dalam beberapa kasus dia menyerang organ lain juga. Jadi deteksi bakteri itu biasanya dilakukan melalui pemeriksaan sputum pada pasien tuberkulosis paru ini. Terus di sini ada juga klasifikasi, di mana klasifikasi penderita tuberkulosis paru ini dibagi berdasarkan lokasi, sputum, riwayat tuberkulosis paru, dan pasien dengan HIV. Pertama ada berdasarkan lokasi. Jadi tuberkulosis paru ini menyerang organ lain selain paru. Tuberkulosis di luar paru disebut dengan ekstra paru, seperti tuberkulosis kelenjar limpa dan lain sebagainya. Terus kedua, dia berdasarkan pemeriksaan sputum atau dahak. Jadi tuberkulosis ini dapat dibagi menjadi bakteri tahan asam positif dan bakteri tahan asam negatif. Jadi yang ada ketiga itu berdasarkan riwayat tuberkulosis, keempat berdasarkan tuberkulosis pada HIV/AIDS, pemeriksaan BTA positif itu minimal dilakukannya itu sekali. Terus ada juga namanya manifestasi klinis, di mana tanda dan gejala tuberkulosis paru ini seringkali mirip dengan penyakit umum lainnya. Jadi beberapa pasien itu mungkin mengeluhkan batuk berdahak, sementara yang lain juga dia mengalami sesak napas juga. Jadi batuk ini merupakan gejala utama yang sering muncul sejak awal pada penderita tuberkulosis paru ini. Jadi awalnya itu dia batuk disebabkan oleh iritasi dari bakteri dan dia itu tidak menghasilkan sputum. Tapi seiring perkembangan peradangan itu, sputum nanti dia akan mulai diproduksi, dan dalam kasus yang lebih parah, batuk itu nanti bakal mengeluarkan darah akibat pecahnya pembuluh darah tadi. Jadi sesak napas biasanya muncul jika tuberkulosis ini menyebabkan infiltrasi pada paru-paru dan nyeri dada, demam juga ditemukan dalam penderita tuberkulosis paru ini. Terus ada diagnosis juga. Pertama itu anamnesis. Jadi pada pemeriksaan anamnesis itu dijumpai keluhan batuk yang dialami pasien lebih dari 2 minggu. Kemudian dia ditemukan keluhan tambahnya itu seperti sesak napas, nyeri dada. Terus pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan fisik auskultasi pada toraks dapat dijumpai suara napas yaitu bronkial. Jadi suara napas ini melemah dan dijumpai dia rongki basah. Jadi jika pasien ini mengalami pleuritis karena cairan, maka pada pemeriksaan perkusi itu dijumpai suara sonor menjadi redup dan peka pada tempat yang ada cairannya. Terus ada dia pemeriksaan fototoraks. Ini dijumpai kavitas dan infiltrasi pada paru bagian atas. Jadi bentuk kavitas seperti bulat yang berongga itu seperti donat tanpa disertai air fluid level. Terus pemeriksaan sputum. Jadi pemeriksaan ini juga penting untuk mendiagnosa tuberkulosis. Pada pemeriksaan sputum biasanya dijumpai atau tidak
BTA. Jadi pemeriksaan bakteri tan asam dilakukan dengan 3 kali pemeriksaan ulang. Terus ada tata laksana. Jadi pengobatan tuberkulosis paru ini bertujuan nggak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi dia mencegah kekambuhan. Selain itu, pengobatan ini penting untuk mencegah kematian dan mengurangi resiko penularan bakteri kepada orang lain. Jadi terapi ini dilakukan dengan menggunakan obat anti tuberkulosis atau OAT. Nah, di mana ini paling efektif. Jadi OAT ini dibagi menjadi beberapa lini, yaitu lini pertama, kedua, ketiga. Jadi OAT lini pertama mencakup rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. OAT kedua terdiri dari fluoroquinolone, sementara lini ketiga meliputi clofazimine dan linezolid. Di Indonesia, penggunaan OAT diatur dalam berbagai kategori. Kategori pertama diberikan pada pasien baru yang pertama kali tuberkulosis paru. Jadi pasien baru dengan BTA positif maupun negatif, regimen yang diberikan yaitu 2 RHZ-ES atau 1 RHZ-E. Kategori kedua diberikan kepada pasien dengan pemeriksaan sputum BTA positif dan sudah mendapatkan pengobatan sebelumnya. Jadi kategori ini termasuk pasien yang kambuh, pasien yang gagal dalam pengobatannya, dan pasien ini melakukan pemberhentian pada pengobatan tuberkulosisnya. Terus yang terakhir ada pencegahan, di mana pencegahan penyakit ini dia memiliki upaya menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Salah satu langkah preventif itu melakukan imunisasi dengan vaksin BCG. Selain itu, bagi penderita tuberkulosis paru ini, dia pencegahannya juga penularan kepada orang di sekitar dapat dilakukan dengan cara menutup mulut saat batuk atau bersin dan tidak membuang dahak itu sembarangan. Jadi mungkin itu saja presentasi saya. Referensi bisa lihat di bawah mind map saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau penyampaian. Teman-teman boleh memperbaikinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.